Universitas Nahdlatul Ulama merupakan salah satu universitas di Blitar yang terletak di Jalan Masjid nomor 22 Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Lebih tepatnya berada di sebelah utara alun-alun Kota Blitar. Merupakan salah satu keberuntungan bisa menjadi mahasiswa UNU Blitar. Walau tergolong universitas yang baru, metode pembelajarannya sangat bermanfaat untuk dunia kerja selanjutnya. Kami merupakan mahasiswa UNU Blitar yang saat ini sedang menempuh program studi teknik sipil semester 2. Di sini kami akan memberikan sedikit informasi tentang salah satu material bahan bangunan untuk memenuhi tugas kuliah program studi kami. Tak lupa kami selalu menerapkan protokol kesehatan guna mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di era pandemi ini. Seiring berkembangnya zaman, sudah pasti pembangunan berkelanjutan sedang gencar-gencarnya dilakukan. Pemilihan material-material pun menjadi salah satu faktor dalam melakukan sebuah perencanaan. Baik dari segi mutu, kualitas, dan kegunaannya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai karena kurangnya pengetahuan akan teknologi bahan dapat menyebabkan kerugian dalam proses pembangunan. Nah, maka dari itu mempelajari teknologi bahan untuk mengetahui material-material bangunan tidak ada salahnya, bukan? Setelah melakukan proses diskusi, akhirnya kami memutuskan untuk memilih material batako sebagai tujuan utama melakukan survei industri lapangan. Tujuan lokasi pertama kami adalah tempat produksi batako milik Bapak Eko Wahyudi yang beralamatkan di lingkungan Tawangrejo, RT 3, RW 10, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Dalam proses produksi, biasanya beliau menggunakan pasir dari Sungai Beladak dengan menggunakan takaran 6:1. Maksudnya, 6 arko pasir dicampur dengan 1 sak semen. Dengan begitu, hasil yang mampu diperoleh kisaran 100-120 biji batako. Beliau telah menekuni usaha industri batako kurang lebih selama 3 tahun. Sebelum menekuni usaha ini,
beliau juga pernah menjalankan beberapa usaha, mulai dari bengkel ketok magic hingga berternak jangkrik. Karena dirasa hasilnya kurang memuaskan, akhirnya beliau memutuskan untuk lebih serius menggeluti usaha industri batako. Biasanya, beliau selalu menyediakan stok batako untuk memudahkan jika ada konsumen yang melakukan pembelian ataupun hanya sekedar melihat kondisi batako. Kata beliau, batako dengan tekstur yang kasar lebih diminati oleh kebanyakan konsumen. Hal itu dikarenakan batako dengan tekstur kasar lebih memudahkan dalam proses pemlesteran. Setelah selesai melakukan kunjungan industri di lokasi pertama, kami pun bergegas untuk menuju lokasi produksi yang kedua, yaitu di rumah produksi batako milik Bapak Yoga yang berada di Jalan Cipanjar nomor 12 RT 2 RW 3 Ngadirejo, Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Di lokasi kedua ini, kami sangat beruntung karena mempunyai kesempatan untuk mewawancarai Bapak Yoga secara langsung. Maaf Mas, kalau boleh tahu apa alasan Mas Yoga memilih usaha ini? Ya, alasan saya memilih usaha ini ya karena banyak pembangunan yang terus berkelanjutan. Di sisi lain juga banyak konsumen yang memilih batako karena lebih cepat pengerjaannya, terutama terus mengirit di semen. Kalau pembangunan juga upah untuk pekerja kan bisa diminimalisir kan. Itu alasan saya. Di sisi lain kan dibandingkan dengan bata merah juga lebih cepat pengerjaan dari batako ini. Untuk Mas Yoga sendiri, kira-kira sudah berapa tahun menekuni usaha ini? Untuk menekuni usaha ini kira-kira sudah berjalan 2 tahun lebih, kurang lebihnya ya segitulah. Biasanya dalam satu kali produksi itu bisa menghasilkan berapa biji batako? Lalu untuk ukuran satu sak semen itu perbandingannya bagaimana? Kalau untuk satu sak semen itu biasanya jadi 107, bisa 100. Juga nanti misalnya ada yang request, misalnya mau membutuhkan satu sak itu membutuhkan 80, juga kita bisa melayani 90, tergantung dari konsumen lah. Bisa dikatakan kita juga bisa apa yang dimau dari si konsumen, kita juga bisa membuatkannya. Kalau untuk takaran pasir biasanya 1,6 Mas. Tapi bisa juga tergantung dari requestnya, nanti kita bisa menyesuaikan untuk takaran pasirnya beberapa arku untuk 1:6, 1:5 juga bisa. Untuk material ini biasanya tuh ngambilnya dari mana Mas untuk proses membuat? Kalau untuk material sendiri kita mengambil dari pasir Bladak ya, di Kali Lahar itu. Jadi kalau misalnya nanti stoknya pasir sudah habis, kita bisa menghubungi temannya yang menjual material pasir. Kalau di sini ini Mas, kira-kira harga per bijinya itu berapa Mas? Kalau harga per biji kita kalau ngambil sendiri itu 1.500. Nanti kalau ngantar daerah dekat-dekat sini bisa sampai 1.700. Kalau ada yang request beberapa mau jadi berapa,
kita nanti juga ngasih harganya beda tergantung requestnya sama lokasi kirimnya kemana. Kalau ngambil sendiri itu bisa lebih murah. Itu. Kira-kira kalau untuk pemesanan batako itu bagaimana, Mas? Kalau pesan batako mungkin bisa menghubungi nomor saya. Untuk nomornya mungkin ada yang minat bisa dicatat 085 63 46 49 46. Itu untuk nomor saya. Di sisi lain juga ada nomornya lagi tapi lupa saya. Menurut Mas Yoga, untuk ciri-ciri batako yang berkualitas itu seperti apa dan bagaimana? Kalau melihat dari ciri-ciri batako yang bagus itu relatif Mas ya, tergantung dari permintaan juga. Kalau inginnya bagus nanti kita jadikan satu sak itu jadikan 80, itu kualitasnya juga termasuk lebih bagus. Nanti kalau masalah kasar enggaknya kan juga tergantung dari permintaan konsumen. Kalau misalnya halus nanti waktu plasternya pemasangan katanya juga sedikit sulit. Semakin banyak campuran dari pasir juga mempengaruhi dari kualitas batako. Kemungkinan gitu Mas. Apakah ada kendala saat menjalankan usaha ini? Kalau hambatan yang terjadi ini waktu pandemi Mas, kan juga banyak pembangunan yang kurang yang bisa dilanjutkan, jadi agak sepi waktu kemarin awal-awalnya pandemi. Tapi juga alhamdulillah sekarang kan juga sudah mulai banyak pembangunan lagi, jadi bisa dikatakan sudah jalan lagi lah usaha batako dari kami ini. Dari hasil survei lapangan yang kami lakukan, ada persamaan dan perbedaan di antara dua lokasi yang kami tinjau. Untuk persamaannya, kedua lokasi industri sama-sama menggunakan pasir badak sebagai pilihan utama. Lebih cenderung memilih batako dengan tekstur kasar dan sama-sama menyediakan stok untuk pelanggan. Sekian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. I never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them.